seberapa besar atau seberapa kecil kemungkinannya Palestina akan menjadi negara merdeka? Jalan masih panjang. Sejauh ini dari sisi pengakuan, saya lihat dari sisi pengakuan terhadap State of Palestine di PBB 143. Pak Prabowo nanti memiliki concern yang sama atau lebih besar daripada Pak Jokowi sekarang? Keperpihakan beliau terhadap keadilan kemanusiaan Palestina kan juga cukup bold. Dari sisi geopolitik, kira-kira seperti apa Bu nanti dampaknya juga terhadap Indonesia? Paling tidak harga minyak akan naik. Tapi Ibu sudah ada ini Bu, pembicaraan dengan mungkin ada tim transisi dari Pak Prabowo mungkin? Jadi saya termasuk orang yang pertama bertemu dengan presiden terpilih. Ke depan bagi Menlu yang akan datang apa, Bu? Mengelola geopolitik. Bertemu kembali dengan Info 1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita membahas info tembus langit dan info jalanan. Ya. Gus, yang paling menarik saya kira memang dinamika dalam penyusunan kabinet, Gus. Ya. Mulai mengerucut ya. Sebenarnya 10 hari yang lalu saya mengerucut. Sama aja. Tapi kan kemudian terjadi perubahan-perubahan. Ya, ada beberapa penambahan kementerian, pelebaran baru-baru Ya, dalam jadi 2-3 hari 46 kementerian, ini. Gus. Itu yang sudah masuk ke DPR. Artinya mungkin sudah mendekati valid ya, dan saya yakin masih ada perubahan-perubahan. Ya, termasuk Menko juga. Iya, termasuk Menko ya. Gitu. Ya, ini dibandingkan 10 hari terakhir, Gus, ini nama-nama menteri mulai dirombak lagi nih. Ya. Ya, setahu saya seperti. Tapi memang landasannya ya partai sekali. Ya. Basisnya. Basisnya partai dan kemudian kayaknya ada orang kuat juga, Gus ya. Tapi Gus, ngomong-ngomong Gus ya. No comment. Itu sebetulnya kalau syarat untuk menjadi menteri menurut Gus Ipang apa sih? Syarat jadi menteri itu ada 3, Mas. Wah, apa itu? Wah. Yang pertama kapasitas. Kapasitasnya dia sebagai apa? Oh, nah, ini banyak karena orang partai. Iya. Nomor 2, isi tas mungkin, Mas. Oh, isi tas ya. Oh, menarik ini ya. Nomor 3 baru kapabilitas kelihatan. Kapabilitas. Ya. Kalau isi tas itu memang ada, Gus. Ya. Saya dengar sih ada. Ya, saya dengar juga. Memang ada menteri yang betul-betul berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya yang luar biasa. Tapi ada mungkin isi tas yang mengemuka, Gus. Gitu Ya, isi tas itu mungkin kan gini, gaji menteri kan sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi harus isi tasnya banyak dulu biar bisa inilah. Ya. Nah, Gus, ngomong-ngomong tentang susunan kabinet, ini kemarin Presiden sama Pak Prabowo, Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto itu ketemu loh. Tapi anehnya tuh ketemunya di Solo, Gus. Iya. Kan sama Mas Gibran, kemudian sama Pak Dasko, kemudian didampingi oleh Mas Mensesnek. Kenapa di Solo, Gus, ya itu? Itu langitan apa yang didapat, Gus Ipang? Ya kan bertukar, kan untuk menunjukkan bahwa memang sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Oh gitu. Iya. Bukan karena bukan mungkin ada yang nggak cocok, mungkin kursi-kursi menteri gitu loh, Gus. Bukan karena ngunduh mantu. ya menurut saya itu gestur yang baik ya dari dua-duanya. Nah, kemarin kan sudah di pelataran di Jakarta, sekarang gantian Pak Prabowo yang ke Solo. Walaupun cuma sebentar, cuma 1,5 jam kan, tapi fruitful. Dan itu ada beberapa posisi yang kunci yang menarik dari Solo. Bisa dibocorkan, Gus? Tidak. Ya kalau dari karena sini bukan katanya-katanya, Mas. Jadi kata-katanya. Tapi yang kata jelas narasumber saya enggak. Kalau dari posisi ya Bu Sri Mulyani ini kayak kemungkinan terbesar akan kembali lagi ke posisi semula. Ya kan sekarang ya. Dan Mas BGS padahal yang Bu Sri Mulyani sudah pamitan sekali loh ke DPR. Mas BGS yang tadinya akan menempati pos itu kelihatannya akan kembali lagi ke Menkes. Ya kan. Jadi ada beberapa nama yang awalnya muncul sekarang mulai hilang. Ya, itu hilang namanya, Gus, tahu saya. Tapi kita tunggu, Gus, nanti, Gus ya. Beberapa yang menarik, PKS kemarin datang ke Pak Prabowo ya, menyampaikan dukungannya. Ya pasti saya kira juga akan membicarakan juga tentang kabinet lah. Nasdem itu mengejutkan juga loh, Gus, itu. Katanya nggak mau masuk kabinet itu. Iya. Itu bagian dari bargaining, nggak tahu, kita nggak tahu, ya kan. Tapi bisa jadi kan, tiba-tiba masuk kan bisa jadi. Nah, kalau Menlu, Gus, saya kira udah pasti itu, Gus. Menlu justru karena Menlu sudah pasti. Nah, kita kepengen tahu nih, artinya kan kita kemungkinan Menlu ke depan kita sudah tahu pasti. Nah, kira-kira tantangan dari yang sekarang ke depan terus transisinya seperti apa? Nah, itu sebenarnya alasan kenapa kita ada di sini sih, Mas. Iya. Karena kan ada geopolitik kan cukup memanas, Mas. Dan menteri baru ini kan bukan dari karir ya. Bukan dari karir. Walaupun
Ya kita sebut aja Pak Sugiono, sudah jelas ya kan. Apalagi beliau di Komisi 1 DPR, Komisi 1, partnernya, pimpinan lagi. Iya, wakil ketua Dan Komisi 1 DPR orang kan. sangat dipercaya oleh Pak Prabowo. Oleh Pak Prabowo ya. Ya, mantan Sespri. Ya harusnya sih memang menteri yang baru nanti harus paham betul lah apa yang sudah dilakukan Bu Menlu ya. Bu Menlu selama 10 tahun terakhir, dan saya kira yang selalu menjadi kekuatan Bu Menlu ini ketegasannya soal Palestina, Gus. Ya. Itu selalu ditegas sama Bu Menlu baik di PBB maupun tempat-tempat lain. Palestina, konflik Iran ya, ke depan, udah ya, bukan Libanon, Rusia, Ukraina lagi, udah. Makanya kita tanya langsung aja. Tanya langsung Bung Retno. Ya karena apa yang selama ini 10 tahun, dan itu menjadi saya kira menjadi bekal yang baik lah buat Pak Sugiono. Dan Bung Retno kan mau pulang kampung, walaupun kampungnya Depok. Kalau saya pengen nanya, kambingnya bawa juga nggak? Setahu saya nggak punya kambing. Nggak punya kambing ya? Nggak punya kambing. Okay. Baik, nah ini sudah bersama kita Bu Menlu Retno Marsudi. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Menlu. Apa kabar? Sehat, Jek? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Ibu, monggo Ibu, anggap rumah sendiri Bu. Anggap rumah sendiri. Ini Bu Menlu sibuknya luar biasa. Meski menjelang pergantian Hamin sekian. Hamin sekian. Jadi masih banyak agenda Bu ya menjelang masih ini, semakin kesini kok semakin kesana sibuk ya. Semakin sibuk, jadi ya kita selesaikan semaksimal mungkin lah sampai betul-betul tanggal 20 pada saat pemerintahan sudah berganti. Tapi lari nggak tertinggal kan? Lari tidak tertinggal lah. Masih ada waktu untuk berlari. Ibu, harus. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di sini di Info A1. A1 hanya Arifin, satunya Wahid Bu. Jadi kita bincang masalah biasanya terlalu politik banget Bu. Tapi kalau ini politiknya kita perlebar Mas. Oh iya dong. Jadi menjadi kita politik. Kita kan memang tidak melulu membicarakan politik praktis. Tapi kalau Kemlu ini harusnya memang politik, kebijakan politik kan. Ya. Kita pengen tahu masalah geopolitik ini kan lagi lumayan hangat ini Bu. Jadi ya. Tapi sebelum kita ngebahas itu, Bu, kira-kira kita mau tahu nih dalam 10 tahun ini ya Bu ya. Apa kira-kira yang paling Ibu anggap sebagai legacy utama dari pemerintahan Pak Jokowi ini Bu? Kalau pertanyaannya saya balik kepada penanya gimana? Oh, dengan senang hati. Jadi kira-kira bagaimana Bapak? Soalnya saya itu paling susah menjawab legacy ya, karena legacy itu sebenarnya harusnya disampaikan oleh pihak lain, bukan dirasakan oleh masyarakat. Ya, oleh yang bersangkutan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa titik di mana kita itu betul-betul diuji seberapa tepat dan cepatnya pengambilan keputusan di titik emergensi. Karena kalau pengambilan keputusan di titik kondisi biasa itu masih ada waktu untuk mikir. Tetapi pada saat di titik emergency, bagaimana kita membuat keputusan itu tantangannya lebih berat dan risikonya lebih besar. Nah, saya selalu bicara mengenai masalah COVID-19. COVID-19 itu Gus, diplomat itu tahu apa sih obat? Sekolahnya itu kan nggak ada urusan obat. Kita urusan negosiasi, urusan bagaimana mewujudkan perdamaian dan sebagainya. Tiba-tiba pandemi COVID-19. Mau nggak mau kita harus, saya selalu bilang sama teman-teman saya, tim saya, chipnya diganti. Chip ganti, cus. Jadi kita belajar mengenai masalah situasi saat itu, obat-obatan dan sebagainya. Dan tentunya pertanyaannya waktu itu, gimana dapat vaksin secepat mungkin, sebanyak mungkin. Karena ini kan diperebutkan oleh banyak negara. Dan sama sebenarnya, orang yang punya duit banyak itu dia bayar duluan. Padahal waktu itu vaksinnya juga sudah sedang dikembangkan kan, barengan kan. Dan kita belum tahu berapa persen keberhasilannya. Tetapi untuk negara-negara yang memang dia punya uang, bayar dulu. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan negara-negara yang tidak punya uang atau negara-negara berkembang. Jadi satu, kita berpacu menyelamatkan nyawa-nyawa kita untuk dapat vaksin, tetapi di track yang berbeda, kita sebagai Indonesia kita juga harus berpikir
bagaimana negara-negara berkembang kalau dia tidak dapat akses. Maka itu kita jalankan bersama. Alhamdulillah kita tuh dapat lebih dari 500 juta dosis vaksin. 26% diantaranya itu gratis. Karena kerjasama kita dengan berbagai macam pihak, itu di track kita dan kita dinilai salah satu negara yang mampu mengelola pandemi dengan baik. Dirjen WHO mengatakan begitu. Nah, di track yang kedua, saya juga menjadi salah satu co-chair dari apa yang disebut COVAX AMC IGI itu engagement group. Jadi ini intinya engagement group itu isinya negara maju, negara berkembang, terus kemudian swasta dan sebagainya. Tujuan utamanya bagaimana negara-negara berkembang dapat equal access. Dan alhamdulillah kita bisa menyalurkan 1,97 miliar dosis ke 140 negara. Jadi selain kita mikir diri kita sendiri, kita juga mikir orang lain. Alhamdulillah itu dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi itu salah satu kalau aku bilang sih di situasi emergency kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat sehingga dapat menyelamatkan nyawa. Kuncinya pada saat itu apa, Bu? Bisa mendapatkan 500 juta vaksin ya pada saat itu. Apa kunci yang diplomasi kita itu apa sih, Bu, sebenarnya? Saya nggak tahu ya kalau bapak-bapak ya, laki-laki ya. Tapi saya berusaha untuk mengkapitalisasi kodrat saya sebagai perempuan. Perempuan diplomat. Jadi saya selain membangun hubungan yang sifatnya kedinasan, saya berusaha membangun hubungan pribadi sebaik mungkin dengan semua orang. Nah, itu betul-betul Mas AA sangat bermanfaat pada saat kita di titik kritis. Jadi tidak hanya masalah vaksin, Gus. Jadi vaksin itu waktu vaksin hampir tiap hari kita telepon-teleponan. Jadi di saat itu Menteri Luar Negeri itu tidak bicara mengenai masalah perang, perdamaian, vaksin. Gimana ini vaksin? Udah berhasil belum yang di sana? Terus vaksin. Nah, selain pas pandemi, ini mengenai masalah hubungan baik dengan semua orang. Dan ini lesson learned buat kita sebagai manusia, dilepas dari posisi sebagai menteri atau siapapun. Pada saat kita evakuasi warga negara kita dari Afghanistan. Dari Afghanistan, Taliban sudah masuk, hampir banyak sekali warga negara asing keluar, terjadi eksodus. Beberapa negara tidak dapat pada saat itu, walaupun akhirnya dapat, tapi tidak dapat pada saat itu mengevakuasi warga negaranya dengan slot waktu yang sangat sempit. Pesawat sudah mendarat, warga negaranya tidak bisa dibawa dari satu titik ke titik bandara. Pesawat hanya diberi waktu 30 menit. Begitu 30 menit dia tidak bisa mengambil orang, dia harus terbang. Karena pesawat lain harus mendarat untuk mengambil warga negaranya. Nah, itu kan hitung-hitungan yang ya Allah, saya kalau suruh balik lagi kayaknya nggak sanggup. Saya pakai semua networking yang saya miliki agar warga negara kita yang udah pada kumpul di kedutaan itu dapat berjalan sampai pintu bandara. Di pintu bandara, pintunya bisa dibukakan dan mereka diperbolehkan masuk untuk masuk pesawat kita. Jadi itu masuk semua? Masuk semua. Dan aduh ya Allah, itu perjalanannya itu dari menit ke menit itu saya pantau dan sebagainya. Jadi satu titik mereka sudah sampai di bandara, pintu waktu itu bandara masih dikelola oleh NATO, Jadi pintu dijaga oleh NATO. Ada salah satu negara, saya nggak usah sebutkan, yang penjaganya. Sampai aku telepon si menteri dari negara tersebut. Saya bilang, tolong, saya pertama teks, urgent, I need to talk. Dia bilang, saya lagi meeting sama presiden saya. Saya bilang, please, I need to talk. Dia keluar. Dan saya telepon, saya bilang, tolong minta timmu yang ada di bandara buka pintu untuk warga negaraku. Please, please. Udah dibuka, masuk pesawat. Pas waktunya bisa. Kalau nggak bisa naik itu ya? Aduh Pak, saya nggak tahu ya. Saya selalu bilang,
Gusti Allah itu terlalu baik. Jadi selain networking ya, di saat-saat itu tuh saya tuh udah betul-betul kalau nggak karena tangan Gusti Allah ya mungkin nggak akan tercapai. Ini Gus, bantuan dari langitan Gus. Iya. Gus Ipang tahu ya. Gus Ipang tahu. Itu kalau bantuan kedua biasanya dikirim banser. Bu, saya mau nanya, itu kan Afghanistan. Bagaimana dengan Lebanon sekarang? Lebanon sama. Lebanon itu jadi kita itu di Kemlu itu timnya sebenarnya tim untuk pelindungan warga negara Indonesia itu sudah sangat well established ya. Jadi begitu ada sesuatu gitu, itu pasti saya langsung komunikasi dengan tim yang memang menangani pelindungan WNI di sini adalah Direktur Pelindungan WNI Pak Yuda ya, jago banget ya pokoknya. Jadi begitu Lebanon, saya sudah bilang Pak Dir, ayo mulai lagi. Nah itu udah langsung. Kita udah di sini, kita rapat intercamp ya, intercamp karena kan juga biasanya melibatkan TNI, melibatkan macam-macam, plus dengan lapangan. Lapangan adalah duta besar kita di Beirut. Nah, memang dari segi jumlah WNI tidak begitu banyak, tidak ribuan dan sebagainya. Nah, tetapi kesulitannya. Jadi kita itu sudah 6 kali evakuasi. Evakuasi pertama masih dapat dilakukan melalui udara. Ya kan? Jadi pada saat situasi sudah mulai memburuk, kita kontak warga negara kita. Bapak Ibu, ini kita hitung-hitungan kita situasi akan lebih memburuk. Tugas dari negara adalah menyarankan Bapak Ibu untuk evakuasi. Itu kan? Tidak semua mengatakan kami siap untuk dievakuasi. Banyak yang mengatakan kami kan punya keluarga, suaminya orang sana, kami memilih tidak evakuasi. Itu juga kita hormati. Karena evakuasi itu kan sifatnya sukarela. Jadi kloter pertama bisa kita lakukan melalui udara. Setelah itu udara di daerah sekitar situ buka tutup. Jadi ada kalanya dibuka, ada kalanya ditutup. Dan pesawat airlines yang boleh masuk ke Lebanon itu hanya pesawatnya Lebanon. Pesawat lain tidak boleh. Karena situasi ya. Kita tidak mengatakan itu salah atau benar, semuanya karena situasi. Maka untuk kloter-kloter berikutnya itu dilakukan melalui darat. Jadi dari Lebanon ke Suriah ke Jordan baru diambil pakai pesawat ke Jakarta. Jadi sampai 6 kloter, masih ada beberapa yang ada di sana sekitar 80-an kalau nggak salah, tetapi sekali lagi mereka memilih sementara untuk tetap tinggal di sana karena alasan keluarga. 80 ini tinggal di sana itu apakah memang tinggal di rumah masing-masing atau disatukan gitu? Enggak, nyebar di rumah masing-masing. Punya keluarga sendiri biasanya. Punya keluarga sendiri kan. Tidak semua tempat memang dalam kondisi genting ya. Jadi mereka mungkin tinggalnya di daerah yang relatively masih aman. Cuman kita kan tidak berani untuk memastikan bahwa keamanan itu, keselamatan itu akan dapat terjamin selamanya. Kalau dubes kita masih Bu, masih aktif ya? Dubes kita ya? Masih. Masih staff segala gitu masih ada ya? Jadi kalau kayak gitu tuh udah keroyokan. Jadi dubes kita pasti dibantu oleh tim Jakarta untuk mengkoordinir. Memang seberapa memburuk keadaan di Lebanon sekarang, Bu? Kalau dalam bahasa kita, Lebanon is another Gaza. Dan itu termasuk statement saya di sidang Majelis Umum PBB kemarin. Dalam artian, Lebanon is another Gaza. Dan jangan sampai hal ini menjadi sebuah kenormalan baru. Ini kan kejadian seperti kemarin ya, kemudian ada serangan terhadap markas pasukan perdamaian yang juga melukai 2 tentara kita. Ini berarti kalau sampai markas perdamaian aja diserang, Bu, ini berarti yang memang eskalasinya luar biasa, Bu ya? Sebenarnya bukan masalah eskalasi ya. Masalahnya adalah bagaimana hukum internasional, hukum humaniter internasional itu dihormati. Kan sering kita dengar di dalam perang pun
ada aturannya. Yeah. Gitu loh. Dan masalah kemanusiaan itu tetap dilindungi, warga sipil itu tetap dilindungi. Nah, di dalam hukum internasional jelas ada resolusi PBB yang jelas menyebutkan bahwa kita tidak boleh menyerang atau membahayakan pekerja kemanusiaan, pasukan penjaga perdamaian. Bahwasanya saya mulai dari kemanusiaan dulu. Sejauh ini itu sudah lebih dari 220 orang petugas kemanusiaan PBB yang mati. Wow. Di Gaza. Oh, di Gaza. More than 220. Wow. Dunia diam. Sekarang jadi petugas kemanusiaan, organisasi yang melayani para pengungsi sedang dibahas ini di negara tersebut untuk dilabel sebagai teroris. Aksesnya sudah mulai dibatasi. Akses bantuan kemanusiaan dibatasi, pasti impactnya kepada sipil dong, penduduk sipil dong. Berarti bahwa bantuan kemanusiaannya akan tidak lancar. Sekarang sudah mulai merangsek ke pasukan penjaga perdamaian. Jadi pada saat tadi label teroris juga lagi. Pada saat kita lagi giliran jaga di Menara, di Nakura, kena, 2 terluka, saya langsung kontak dengan komandan kontingennya. Saya bilang, Pak, bagaimana dengan kondisinya? Alhamdulillah, lukanya ringan. Tapi waktu saya melakukan kontak, beliau berdua masih ada di rumah sakit. Sekarang tadi pagi saya dapat laporan juga, ada tambahan kalau tidak salah 15 orang pasukan penjaga perdamaian yang juga mengalami luka. Bukan Indonesia? Ada 1 lagi tambahan Indonesia, tapi yang lainnya dari berbagai macam negara. Nah, ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan yang sangat penting dan sangat basic. Dewan Keamanan PBB kemana ya? Mandat mereka adalah menciptakan, menjaga perdamaian. Betul. Bukan untuk memperpanjang konflik dan perang. Jadi itulah yang kita terus suarakan. Dan 5 pemegang suara veto ya, permanent member dari Dewan Keamanan PBB itu kita sangat harapkan tergerak dengan situasi yang sudah sangat jelek ini. Saya paham semuanya pasti ada pertimbangan politik ya. Politik is politik. Tetapi after all kita ini manusia. Humanitarian lebih. Masa nggak punya hati sih? Melihat sipil dihajar terus seperti itu, petugas-petugas kemanusiaannya dibunuh. Sekarang yang penjaga perdamaian diserang, didesak untuk mundur dan sebagainya. Ibu waktu kemarin di PBB sampaikan itu juga nggak, Bu? Saya sampaikan. Saya sampaikan. Iya. Saya sampaikan. Apa Ibu bilangnya seperti apa, Bu? Saya sampaikan yaitu antara lain bahwa jangan sampai apa yang terjadi di Lebanon, di Gaza, Lebanon is another Gaza, becomes another Gaza. Apa yang terjadi itu menjadi sebuah kenormalan baru. Jadi ada negara yang dia mau melakukan apapun boleh, melewati batas-batas teritori, melewati asas-asas kemanusiaan, melewati apa yang ada di UN Charter. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, ada kata-kata the mighty takes all. Orang yang kuat dia akan dapat semuanya. Come on. PBB kan didirikan bukan untuk itu. PBB didirikan tahun 45 pasca Perang Dunia Kedua. Dunia hancur. Kita ingin bangun dunia yang lebih baik untuk semua. And then again, we are facing situasi seperti saat ini. Bu, sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, Bu, terhadap kasus ini? Menghentikannya itu kira-kira seperti apa? Resolusi dong. Resolusi ya. Karena begini, di dalam sistem PBB, resolusi yang mengikat hukum itu adalah resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi, kalau pakai bahasa gampangnya ya, Dewan Keamanan PBB 20 negara
10 itu elected yang digilir seperti waktu Indonesia menjadi non-permanent member, yang 5 ini permanen. Permanen, dia selamanya ada di situ, dia punya hak veto. Jadi ini ada 5 dewa lah yang menentukan hitam putihnya dunia. Selama mereka tidak tergerak untuk menghentikan perang dengan cara apapun, banyak cara, mereka punya data semua pelanggaran itu mereka punya. But still, setiap kali ada draft resolusi yang agak keras, yang sifatnya ketat ya, dalam artian keras lah, lebih baik karena keras, selalu ada yang memveto. Kalau sudah veto kan udah selesai, muter gitu aja. Kadang-kadang kita sampai ditanya oleh publik ya, Bu, masa Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain sih Bu? Kita selalu berusaha apa yang kita bisa lakukan. Maksimal yang kita bisa lakukan dengan semua cara kita lakukan. Tetapi ada hal yang memang kita tidak bisa lakukan. Misalnya, kan kita bukan pemegang veto. Jadi sekali lagi, call internasional terhadap pemegang veto itu harus diperkuat. Koalisi permanen. Dorongan seperti Indonesia gitu sebenarnya ada berapa negara, Bu? Banyak padahal. Banyak. Kecil-kecil. Banyak. Dan nggak punya veto itu problemnya. Banyak, dan memang kita harus bersuara terus-menerus, kencang terus-menerus. Karena sekali lagi, yang saya persoalkan adalah 2 hal. Justice, keadilan, dan kemanusiaan. Saya tahu politik, saya paham. But then again, please consider justice and humanity. Bu, mau tanya, menurut pandangan Ibu, seberapa besar atau seberapa kecil kemungkinannya Palestina akan menjadi negara merdeka? Jalan masih panjang. Sejauh ini dari sisi pengakuan, saya lihat dari sisi pengakuan terhadap State of Palestine di PBB 143. Tetapi masalahnya adalah pengakuan itu penting. Kita sekarang prioritaskan, kita mendorong pengakuan negara-negara tersebut, karena dengan pengakuan itu meletakkan Palestina pada posisi yang sama dengan Israel. Kalau posisinya sama, mendorong untuk mulai bicara lagi. Kan sebenarnya melalui dialog, melalui negosiasi adalah yang paling tepat bagi keduanya untuk menyelesaikan masalahnya, dan dasarnya adalah two-state solution. Nah, balik ke pertanyaan Gus Ipang, masih berapa lama? Mungkin masih akan lama. Apalagi kalau Palestina tidak di-backup oleh kita-kita. Negara-negara yang punya punya moralitas lah. Punya moralitas, punya keinginan untuk membantu Palestina. Kalau Palestina dilepas, wassalam, selesai dia. Jadi yang menarik adalah misalnya UNRWA yang tadi saya bilang, ini adalah lembaga yang diberi tugas oleh PBB untuk mengurus pengungsi. Pengungsinya tidak cuma di Gaza, tidak cuma di tepi barat, tetapi ada di Lebanon, ada di Syria dan lain-lain. Jutaan. UNRWA akan dilabel sebagai teroris. Dia tidak dapat melakukan pekerjaannya membantu para pengungsi. Apa artinya? Israel ingin para pengungsi itu tetap tinggal di tempat negara-negara ketiga yang ada sekarang ini. Yang berarti right to return, kan ada salah satu right to return, hak mereka untuk kembali ke tanahnya, tanah Palestina yang diambil oleh Israel menjadi hilang. Jadi right to return udah menjadi nggak ada lagi. Jadi ini Palestina dari sedikit demi sedikit digrogoti terus, dan sekali lagi kita yang masih punya moralitas dalam berpolitik itu harus diperbanyak masanya, negara-negara untuk membela. Sekali lagi ini masalah keadilan dan kemanusiaan. Menurut Ibu, Pak Prabowo nanti memiliki concern yang sama atau lebih besar daripada Pak Jokowi sekarang?
Saya yakin beliau memiliki concern yang besar ya. Saya tuh agak terharu waktu salah satu kampanye beliau, kalau nggak salah di Sumatera ya, itu salah satu kampanyenya beliau ada bendera Palestina di situ. Terus kalau kita lihat dengar kampanyenya beliau kan, keberpihakan beliau terhadap keadilan kemanusiaan Palestina kan juga cukup bold dan sumbangan atas nama pribadinya juga lumayan besar yang sumbangan itu. Terus kemudian beliau yang juga menggerakkan bantuan ke Palestina, bantuan yang melalui dropping dari udara, itu kan juga ada tangan-tangan beliau di sana. Jadi saya yakin beliau akan tetap memperhatikan isu Palestina ini. Bu, ini kalau misalnya ini kan udah setahun ya, kalau nggak salah ya, begitu ya, ini kan sangat panjang, ini paling panjang ya dari Oktober. Ini kalau memang belum selesai dan terus terjadi, ya kan, nekatlah mereka ya, sementara negara-negara seperti Indonesia tetap bersuara keras dan mereka tetap melakukan. Dari sisi geopolitik, kira-kira seperti apa Bu nanti dampaknya juga terhadap Indonesia? Yang kita khawatirkan adalah kalau perang ini meluas, Gaza sudah, tepi barat sudah, Lebanon sudah, ya kan? Mau kemana lagi? Apakah mau akan ke Suriah? Ini perangnya perang Israel-Palestina, kan sekarang juga ada baru lagi yang Iran segala macam ini kan Bu. Ini kan akan memperkeruh lagi. Kalau ini kan sebagai dampak karena situasi katakanlah di Gaza, di Lebanon dan sebagainya, saya nggak tahu di titik mana, tapi ada kemungkinan, ada potensi di satu titik kemungkinan Iran masuk. Saya nggak tahu akan ada di titik mana. Kalau Iran masuk, pertanyaannya, apakah Amerika tidak akan masuk? Kalau Amerika sudah masuk, apakah ini tidak lebih membahayakan? Akan pecah perang di kawasan. Nah, kalau pecah, yang kepikir kalau kita Timur Tengah itu kan pasti minyak. Minyak dan gas. Kita memang tidak mengambil minyaknya kan tidak dari Iran. Tapi jangan lupa, perdagangan dunia kan banyak yang melalui situ. Minyak-minyak yang kita ambil dari banyak negara itu kan juga melalui perairan-perairan di sekitar situ. Yang berarti paling tidak harga minyak akan naik. Asuransi kapal akan naik. Kalau harga minyak naik, menekan publik di sini dong. Kita beli minyak lebih mahal. Subsidi lebih banyak. Nah, jadi itu dampak ekonominya kita bisa mulai perhitungkan. Nah, ini artinya bahwa tantangan inilah ya yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Mungkin nanti setelah Ibu selesai diganti dengan Menteri Luar Negeri yang baru gitu ya. Gitu. Ibu, kalau saya melihat dari tadi cerita Ibu, Menteri Luar Negeri yang ke depan ini apa memang harus berlatar belakang karir atau memang bisa siapapun? Kan jabatan menteri itu kan jabatan politis. Ya. Jadi diserah itu prerogatifnya presiden untuk menentukan, itu kan. Apapun keputusan presiden, siapa yang akan menjadi Menteri Luar Negeri, tetapi yang bisa saya jaminkan adalah bahwa mesin birokrasi Kementerian Luar Negeri itu saya kira one of the best. Kita kokoh dan kita bekerja 24/7. Karena di luar juga perbedaan jam dan sebagainya, itu betul-betul mesin yang bekerja 24/7. Jadi dalam keseharian saya itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman itu jam 2 malam, jam 3 pagi, jam 11 malam. Selalu ada yang merespon. Kadang-kadang ada yang bangun tahajud, nyaut dulu. Nyaut dulu. Apalagi kalau ada krisis misalnya harus ambil keputusan di majelis umum gitu kan, sebelum voting itu biasanya Dubes selalu minta arahan, ini gimana Bu, posisi kita akan gimana dan sebagainya gitu. Ada berapa Dubes Bu seluruh dunia Bu? Kita perwakilan ya, tidak hanya Dubes, itu ada 133 kalau nggak salah. Termasuk konjen. Jadi gitu kan betul-betul siklus waktunya nggak berhenti. Nah, jadi ini mesin ini betul-betul jalan 24/7. Itu WAG-nya ramai dong Bu pasti. Dan kita memang udah terbiasa sih. Kalau diplomat itu udah terbiasa nggak tidur terganggu,
dan sebagainya itu udah sangat biasa. Tidur berapa jam Bu sehari Bu? Rata-rata jadinya Bu? Kalau ada emergensi, terutama kalau evakuasi. Iya dulu evakuasi Afghanistan Ibu nggak tidur itu. Saya nggak tidur. Kontak-kontakan itu. Saya nggak tidur, betul nggak tidur. Tapi itu sudah dididik sih. Iya. Gus, ya. Bu Retno ini menteri dari karir kan ya? Okay. Itu 10 tahun tuh luar biasa loh. Makanya. Kalau karir. Iya. Kalau nggak salah, kalau saya lihat Bu ya, sebelum Ibu dulu ada Pak Mukhtar Kusumaatmadja, ya. Tapi kan beliau kan dulu dihitungnya sebagai Golkar kalau nggak salah ya, pada dari partai politik. Setelah itu mungkin ada siapa? Ali Alatas. Iya. Itu juga kalau nggak salah. Pak Alatas lumayan lama. Lumayan lama juga gitu. Ada Malik kalau nggak salah juga 11 tahun Bu ya. Aduh, Pak Ada Malik saya lupa ya, tapi kalau Pak Sepertinya. Ali Alatas ya 11 tahun. 11 tahun. Ya. Pak Hasan 8 tahun. Iya. Jadi kalau Ibu ini sebagai dari karir 10 tahun luar biasa. Legend ini termasuk harusnya. Alhamdulillah. Diberi kepercayaan ya Gus. Dan Ibu ini perempuan pertama kan Bu ya? Iya. Jadi Menlu ya? Perempuan. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Ya. Bu, saya mau nanya Bu, tantangan ke depan bagi Menlu yang akan datang apa Bu? Mengelola geopolitiknya. Ya. Jadi situasi seperti ini masih akan panjang. Dan saya kira situasinya tidak akan membaik. Jadi bagaimana kita mensikapi situasi itu. Jadi kan sebenarnya kalau pelaksanaan politik luar negeri itu ada 2 pilar besarnya. Pilar pertama, memperjuangkan kepentingan nasional. Itu harus. Dan semua politik luar negeri pasti berkiblat ke situ. Yang kedua, bagaimana kita berkontribusi bagi perdamaian dunia. Karena kalau kita hanya memperjuangkan kepentingan nasional tanpa berkontribusi, ya kita nggak dianggap. Iya. Kalau kita nggak dianggap, pada saat kita emergensi misalnya kayak G20, keketuaan kita, itu kan emergensinya juga nggak kurang-kurang. Ya pasti udah lewat aja, push hilang udah kita nggak dapat trust, kita nggak kalau trust, maksudnya diberi trust, oke, Retno kamu cobalah jembatani perbedaan-perbedaan kita. Kalau kita nggak dianggap, nggak ada trust, saya banyak melihat negara yang ya gitulah, nggak dianggap, lo ngomong apa aja terserah. Karena lo nggak pernah berkontribusi gitu loh. Kayak di RT lah Gus, kalau kita nggak pernah nyumbang, nggak pernah ikut arisan, nggak pernah ikut pertandingan voli. Kalau ada apa-apa sama kita kan tetangga-tetangga kita, gitu ya lo urusin sendiri deh, lo nggak pernah ikut ini gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi memang cocok ya, karena Pak Prabowo kan juga concern luar negerinya juga luar biasa kuat. Jadi ya Pak Sugiono udah pas lah. Sebut nama. Jangan keceplosan. Keceplosan. Tapi Ibu sudah ada ini Bu, pembicaraan dengan mungkin ada tim transisi dari Pak Prabowo mungkin? Oh sampun. Jadi kita sudah, itu, jadi saya termasuk orang yang pertama bertemu dengan Presiden terpilih setelah pengumuman KPU. Jauh hari sebelumnya. Jadi pengumuman KPU, saya minta waktu, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, Bapak sebagai Menhan dulu ya Pak. Kan ada beberapa forum yang kita sebutnya 2+2. 2+2 itu Menhan Menlu. Dengan ada beberapa negara. Ada beberapa yang pending. Jadi saya bilang, Pak, Bapak sebagai Menhan dulu ya. Kita masih ada beberapa 2+2 yang saran saya Setelah itu saya bilang, Pak, sekarang Bapak sebagai Presiden terpilih. Beberapa hal yang harus Bapak hadiri begitu setelah Bapak menjadi Presiden nantinya adalah persiapannya adalah begini, saran kami adalah begini. Jadi saya termasuk orang pertama yang dan beliau respect sekali ya. Dicatat semuanya dan sebagainya dan sejak saat itu saya terus berkomunikasi. Jadi memang sudah lama kedekatan dengan Presiden terpilih, karena juga ada yang baru masalahnya. Jadi Tapi Bu ini Bu nanti pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden, kepala negara mana yang banyak sudah ada yang informasi yang tadi pagi barusan diberitahu oleh tim siapa saja yang sudah confirm, akan cukup banyak sih, cukup banyak karena beliau kan juga banyak bertandang ke negara-negara ASEAN terutama ya, negara ASEAN, terus kemudian ke Tiongkok, terus ada beberapa beliau ke Australia, kemana-mana gitu. Jadi
akan banyak yang akan hadir. Kehadiran para pemimpin negara ini nanti di pelantikan Pak Prabowo, ini apakah bisa dikatakan ini menunjukkan itu nanti kerjasama kita dengan negara-negara itu akan semakin baik atau seperti apa, Pak? Itu adalah awal ya. Awal ya. Baik, ya. Tentunya semuanya itu akan tergantung bagaimana kita mengelola hubungan itu, karena hubungan itu memang harus dikelola dengan baik. Jadi kalau ada sebuah hubungan yang baik, itu bukan jatuh dari langit, ya kan? Itu adalah sebuah upaya untuk mengelola. Nah, upaya itu harus dilakukan terus-menerus dari sejak hari H, katakanlah hari 1, H1 misalnya, hitungannya 20 Oktober sampai paling tidak 5 tahun ke depan, kan termnya kan per 5 tahun, itu harus terus dikelola. Karena kalau nggak dikelola, sewaktu-waktu bisa diril, bisa keluar gitu. Kalau Ibu sudah ketemu dengan calon Menlunya, Bu, langsung? Pokoknya komunikasi dengan tim beliau sudah ya, smooth lah jalan ya, baik ya. Sudah sampai semuanya udah. Sekarang karena kita bicara sudah detail karena betul-betul begitu 20 presiden baru diumumkan, nggak tahu di kabinetnya dilantiknya kapan. Katanya tanggal 21. Katanya tanggal 21, immediately itu sudah ada kegiatan. Jadi kita sudah pokoknya. Jadi transisinya sudah persiapkan smooth. Sebaik mungkin. Kita persiapkan sebaik mungkin, karena sekali lagi kita jangan lupa bahwa yang kita bela ini adalah negara, adalah rakyat Indonesia. Jadi kita harus, apalagi kan saya, teman-teman itu kan dididik secara profesional. Jadi bakti kita adalah kepada negara. Jadi kita harus jaga. Untung Kementerian Luar Negeri nggak termasuk yang dipecah juga. Kalau dipecah nanti Kementerian Luar dan Kementerian Negeri, Gus. Kementerian Luar dan Kementerian Negeri. Bu, nah pertanyaannya nih, Bu, setelah 21 Oktober Ibu selesai, Ibu kemana ini? 20 Oktober. Enggak, pelantikan kan 20. Oh ya, serah terima segala kan, iya. Pensiun toh. Pensiun ya? Masih muda. Mulai kampung. Kamu kan Depok. Kalau Ibu sebagai utusan khusus PBB untuk urusan air itu akan jalan mulai kapan, Bu? Mulai 1 November. 1 November. Iya, jadi hanya ada waktu pada saat itu 10 hari untuk libur ini. Pada saat itu komunikasi kita UN PBB mengatakan, Retno bisa nggak immediately after kamu setelah terima gitu. Saya bilang, aduh tunggu dulu dong. Aku kan sekarang pindahannya itu box, masukin ke rumah Depok dulu. Itu box belum dibuka kan. Jadi nanti mulai tanggal 22 Oktober mulai satu-satu dibuka jadi paling nggak ada 1 minggu. Tapi Ibu nggak miara kambing di sini kan? Kambing. Maksudnya? Tadi bawa ke Depok juga. Kan nggak punya lahan. Nggak punya lahan. Kalau Gus Upang kan, Gus Ipang ya lahannya kemana-mana. Lah kami hitungannya kan cuma berapa ratus meter, kambing masuk rumah cilaka kita. Jadi barang Ibu udah ngemas barang-barang ya ini? Sampun, udah bersih? Sampun, oh. udah. Saya itu nyiapin pindahan itu berapa ya, setahun, karena kan rumah saya itu 12 tahun tidak ditinggali. Saya 2 tahun menjadi dubes, setelah itu pulang 10 tahun menjadi Menlu, jadi 12 tahun rumah itu nggak pernah ditinggali. Terakhir dubes di mana Ibu? Belanda. Oh iya. Jadi sudah mulai yang rembes, yang air nggak keluar dan sebagainya, jadi pelan-pelan gitu. Sekarang sudah diberesin. Alhamdulillah. Itu nomor 1. Sudah layak untuk dihuni ya. Sudah. Itu nomor 1 urusan air. Karena utusan PBB-nya harus airnya harus benar. Iya, kalau nggak bisa repot. Bu, nanti base-nya di mana kalau utusan PBB? Saya minta kepada Sekjen waktu itu base saya ada di Jakarta. Saya bilang ke UN bahwa ibu saya kan sudah sepuh ya. Oh, iya. Jadi saya memilih untuk di sini. Terus yang kedua, cucu saya kan 4. I don't want to miss them. Jadi saya base-nya di sini, ada kantor di UN Jakarta, tapi saya ada kantor juga di UN di New York, jadi bolak-balik lah. Bu, pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Jadi pada saat Ibu nanganin vaksin ya, itu kan luar biasa. Saya tahu betul Ibu sibuk sekali waktu itu ya, karena kontak-kontakan. Bu, tapi apa yang Ibu pikirkan pada saat itu? Karena pada saat itu begitu kita keluar negeri, itu sebetulnya ancamannya nyawa loh terhadap Ibu juga. Ibu nggak
apa yang dipikiran sama Ibu, kenapa kok kemudian berani keluar negeri, kemudian sampai Dan itu tuh ancaman nyawa gitu? Kesulitannya kan luar biasa nggih. Yeah. Kesulitan connectivity, ketemu orang juga, aduh pokoknya sudah serba sulit gitu. Tapi yang terpikir oleh saya pada saat itu, kalau kita nggak bergerak, gimana dengan Indonesia. Rakyat Indonesia? Kan nggak, tidak ada satupun dari kita yang ingin melihat Indonesia collapse. Tapi Ibu sempat was-was dong ya, karena hati-hati aja. Hati-hati. Jadi pernah ada satu masa itu, ingat nggak Gus, Mas? Yeah. Kita pernah punya masa saking takutnya itu pakai masker double, Yeah. sampai nggak bisa began ya. Terus tetesi minyak kayu putih. Itu kalau double itu udah kelekepnya tuh minta ampun, tapi itu dijalani. Dan saya tuh selama pandemi itu praktis ya nggak ada libur, dan saya termasuk satu di antara yang sering ke kantor. Saya tetap harus ke kantor gitu loh. Ya tapi itu tuh. Tapi Ibu sempat kena nggak waktu itu? Saya tuh kenanya setelah G20. Oh, malah setelah G20. Jadi saya nggak kena, terus G20 itu ya Allah, drop kan, kecapean. Stresnya itu tingkat dewa itu maksimal banget. Mungkin karena stres tingkat dewa, kemudian kekebalan tubuh turun, saya kena. Jadi sebenarnya selama KTT G20 itu kan saya demam tinggi tuh. Setiap 4 jam itu saya minum Panadol terus. Tapi saya tetap disiplin pakai masker. Sampai masuk rumah sakit? Enggak. Oh enggak. Dan saya baru tahu bahwa saya kena COVID itu setelah saya pulang ke Jakarta. Jadi saya demam tinggi, setiap kali saya mau keluar kamar hotel, udah mau kerja, dokter masuk dulu, periksa, kasih Panadol, setiap 4 jam saya minum Panadol. Setelah itu di pas penutupan saya udah mulai liar nih, udah nggak imbang. Presiden mengatakan harus itu APEC, ada KTT APEC ke Bangkok kan. Bangkok langsung. Presiden mengatakan, Bu Menlu kayaknya kondisinya nggak bagus ya. Udah Bu Menlu nggak usah langsung ke Bangkok. Nggak ikut ke Bangkok waktu itu? Nggak, Pak Menko Ekon. Pak Menko Ekon yang ke Bangkok. Saya akhirnya dari Bali ke Jakarta. Terus besok harinya, loh kok saya hilang penciuman. Dites COVID. Bu, pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Kedepannya Indonesia lebih baik bergabung OECD atau BRICS, Bu? Kalau bisa semuanya, kenapa tidak? Tapi memang semuanya itu harus dikaji dengan seksama, gitu. Seperti OECD, Pak Menko Ekon memberikan mengkaji dengan seksama negatif positifnya seperti apa. Demikian juga dengan BRICS ya. Jadi jangan sampai sebuah keputusan yang kita ambil itu hanya karena kita ikutan. FOMO. FOMO. Kelly itu kalau bahasa Jawanya Kelly. FOMO tuh Kelly. Pokoknya nggak mau ketinggalan lah. Jadi apapun keputusan yang kita ambil harus berdasarkan sebuah pertimbangan yang matang, dan pertimbangan kita adalah selalu kepentingan rakyat kita. Itu aja. Top. Mantap. Sudah habis nih. Sudah habis. Tapi apa yang dilakukan Bu Menlu ini selama 10 tahun sangat luar biasa loh, Gus. Iya. Bu Menlu ini lincah, ya kan, gesit, tapi tegas, Gus. Nah, ini saya kira perlu diteruskan sama Saya sering jumpa Pak Sugiono dengan dua kebiasaan, Mas, kalau sama beliau di luar negeri. Beliau konsisten lari, saya konsisten di ruang sarapan. Oke. Terima kasih, Bu. Menlu, sehat selalu, sukses. Atur nuwun.